warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para jamaah sekalian, yang kami hormati Bapak RT 08 Bapak Nana Suratno, yang kami hormati para sesepuh lingkungan RT 08-10. Juga kami sampaikan terima kasih pada warga sekitar yang telah membantu pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, terutama yang terdekat Bapak Haji Solin Harahap, Bapak Herman, Bapak Agus Supandi, Saudara Aat, serta Bapak Julfikadin. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sholat akan dimulai saat lagi. Untuk itu bagi para jemaah sekalian agar mengenakan perlengkapan sholatnya dan serta meluruskan saf dan merapatkannya. Para jemaah sekalian, kami selaku pengurus Mushola Miftahul Jannah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum, dan juga kami mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan serta kekurangan dan pelaksanaan kegiatan Mushola Miftahul Jannah. Imam dan khotib pada pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sultan Hasanuddin. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada para donatur, kepada para jemaah Mushola Miftahul Jannah, simpatisan, serta para jemaah yang tidak kami sebutkan satu persatu. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kegiatan Ramadan Mushola Miftahul Jannah berjalan dengan baik, seperti sholat tarawih berjamaah, buka puasa bersama, kajian Ramadan setiap Ahad ba'da subuh, serta amalia 10 hari terakhir seperti itikaf, qiyamul lail, serta sahur bersama. Para jemaah sekalian, kami informasikan juga zakat fitrah yang terkumpul sebanyak 170 jiwa serta tersalurkan kepada 53 mustahik. Para jemaah sekalian, kami juga mengharapkan bantuan para warga agar saling menjaga kendaraannya masing-masing, karena belakangan ini di beberapa tempat terjadi pencurian kendaraan bermotor. Ya, para jemaah sekalian, mungkin kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Untuk itu agar bersiap-siap, sekali lagi kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan melaksanakan salat Id. Saya selaku imam mohon izin menyampaikan terkait tata cara salat Id. Kita di rakaat pertama insyaallah akan bertakbir 7 kali. Namun takbir 7 kali ini selain takbiratul ihram. Berarti kita takbiratul ihram dulu, kemudian membaca doa istiftah, lalu ditambah takbir 7 kali. Kemudian di rakaat kedua kita bertakbir 5 kali. Dan takbir ini Bapak Ibu perlu kita ketahui, ini namanya takbir ziyadah, takbir tambahan. Kalau sekiranya nanti qadarullah misalnya saya salah, misalnya takbirnya kurang atau kelebihan, ini sama sekali tidak mengurangi kesahan sholat kita. Sholatnya tetap sah.
karena sekali lagi ini namanya takbir ziyadah. Demikian juga jika seandainya jamaah ada yang terluput terkait takbir ini, atau ada yang kurang atau ada yang kelebihan, misalnya sama sekali tidak mengurangi pahala sholat kita, sekali lagi ini dinamakan oleh para ulama namanya takbir ziyadah. Baik, kemudian apa yang dibaca di sela-sela takbir? Tidak ada bacaan khusus, tapi jika seandainya kita mau baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau bersolawat kepada Nabi, ini tidak mengapa. Atau misalnya dia tidak baca apa-apa, maka ini juga boleh. Ya, baru kita di rakaat kedua takbir 5 kali, kemudian seperti biasa sholat, salam, lalu setelah salam kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum. Allahu akbar. Allahumma barik. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawmaidhin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawmaidhin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha lagiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Nikmat iman,
nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dijauhkannya kita dari berbagai macam malapetaka, nikmat yang juga baru saja kita rasakan, yaitu dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, yang kita di dalamnya melakukan banyak ritual ibadah, tilawah, qiyam, siyam, sedekah, doa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, yang mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Para jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad pernah bercerita kepada para sahabat. Kita simak cerita ini dan kita ambil pelajarannya, kemudian kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi man qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dahulu sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh 99 nyawa. Lalu dia pun menyesali perbuatannya. Dia ingin mencari orang yang alim untuk bertanya tentang perbuatannya ini. Namun yang ia temukan bukan orang yang alim, melainkan seorang rohib, ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Kemudian dia bertanya kepada sang rohib tersebut, Inni qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan. Aku telah membunuh 99 nyawa. Apakah aku masih bisa bertaubat? Kemudian kata sang rohib tadi, la, tidak ada taubat bagimu. Maka laki-laki itu pun merasa kesal. Dibunuhnya lah sang rohib tadi, sehingga menjadi 100 nyawa yang ia bunuh. Kemudian ia kembali lagi mencari orang yang alim. Lalu dia bertemu dengan orang yang alim, yang benar-benar berilmu, faham tentang hukum-hukum Allah. Lalu dia bertanya, inni qataltu mi'ata nafsin. Aku telah membunuh 100 nyawa. Fahalli min taubatin. Masih bisakah untuk diriku ini bertaubat agar diampuni dosa-dosanya? Kemudian kata sang alim tadi, na'am, tentu saja engkau masih bisa bertaubat. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Karena tidak ada yang menghalangi antara dirimu dengan taubat. Walakin, akan tetapi, yuntolik ila ardi kada wa kada. Engkau harus pindah kepada negeri yang ada di sana. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah. Engkau ikut bersama mereka, sembahlah Allah. Wala tarji' ila ardika abadan fa innaha ardu su'in. Dan jangan engkau kembali lagi ke tempat ini, karena sesungguhnya tempat ini adalah tempat yang sangat buruk. Kemudian laki-laki itu pun pergi kepada negeri yang disarankan tadi. Hatta idza nasafat tariq, sampai di pertengahan jalan, atahul maut, kematian mendatanginya. Dia belum sampai pada tempat tujuan, akan tetapi kematian mendatanginya. Lalu kemudian malaikat rahmat datang, malaikat azab juga datang. Kedua-duanya berdebat, berseteru, siapa yang lebih berhak membawa ruh orang ini? Malaikat rahmat mengatakan, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ilallah. Orang ini sudah bertaubat, hatinya condong kepada Allah, biarkan aku yang membawa ruhnya. Lalu kemudian kata malaikat azab, la, tidak, innahu lam ya'mal khairan qad. Dia belum melakukan kebaikan sedikit pun, aku saja yang membawa ruhnya. Terus berdebat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia untuk menjadi penengah. Malaikat yang ketiga mengatakan, qisu ma bainal ardain. Ukur langkah kakinya, lebih dekat kepada negeri yang mana? Jika seandainya langkah kakinya lebih dekat kepada negeri yang ia tuju, yang ia ingin berhijrah kepadanya, maka malaikat rahmat yang lebih berhak membawa ruhnya. Namun apabila langkah kakinya lebih dekat
kepada negeri yang ia tinggal di dalamnya, yaitu negeri yang di dalamnya terdapat banyak keburukan, maka malaikat azab yang lebih berhak membawa ruhnya. Lalu kemudian diukur langkah kakinya, ternyata hanya beda 1 jengkal, dia lebih mendekati negeri yang ia tuju, yaitu negeri yang ia ingin berhijrah kepadanya. Dibawalah ruhnya oleh malaikat rahmat, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Para jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, bahwasanya apabila seseorang telah melakukan dosa, sebanyak apapun dosa yang ia lakukan, sebesar apapun dosa yang ia kerjakan, dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Dia tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mengandung keputusasaan. Umpamanya dia mengucapkan, sudah terlalu banyak dosa saya dosa yang saya lakukan, barangkali Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa saya ini. Semua maksiat sudah saya kerjakan, untuk apalagi saya berbuat taat? Saya tidak pantas untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala, sekali-kali tidak. Seorang muslim tidak boleh mengucapkan kata-kata yang seperti ini. Kita perlu ketahui bahwa kita memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, kita tetap memohon ampun dengan jujur, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Di dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi, jelaskan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, suka berbuat dosa, katakan kepada mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa-dosa. Dialah Sang Maha Pengampun, Dialah Sang Maha Penyayang. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kalian itu selalu berbuat dosa siang dan malam, akan tetapi aku adalah Rabb yang Maha mengampunkan semua dosa-dosa. Oleh karena itu, minta ampunlah kepadaku, aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. Pelajaran yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak boleh berbicara tentang agama. Orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak boleh berbicara tentang agama, karena pembicaraan tentang agama tanpa didasari dengan ilmu akan mendatangkan kerusakan-kerusakan yang sangat besar, seperti yang terjadi pada sang rohib tadi dalam kisah tadi. Ketika dia berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, kemudian fatwanya mendatangkan kematian bagi dirinya. Maka seseorang tidak boleh berbicara tentang agama tanpa didasari dengan ilmu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah, beliau pernah menceritakan bahwa ada sekelompok manusia yang di antara mereka mengalami luka yang sangat parah di kepalanya. Kemudian orang tersebut mengalami mimpi basah. Dia pun bertanya kepada rekan-rekannya, "Kepala saya terluka, saya mimpi basah, apakah saya tetap wajib melakukan mandi atau saya boleh tayamum?" Kemudian kata teman-temannya, "Engkau tidak boleh tayamum, tapi engkau wajib melakukan mandi." Kemudian dia pun mandi. Lukanya semakin parah, dia pun meninggal beberapa saat kemudian. Disampaikanlah kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar kejadian tersebut langsung marah. Beliau mengatakan, "Qatalahumullah." Mereka telah membunuhnya.
ujungnya semoga Allah binasakan mereka. Alam yakun syifa'ul as-su'al, tidakkah kalian bertanya terlebih dahulu jika kalian tidak mengetahui ilmunya? Kita lihat orang-orang Khawarij yang mana mereka suka melakukan pengeboman bunuh diri. Yang terbunuh siapa? Kaum muslimin. Akan tetapi ketika kita bertanya kepada mereka, atas dasar apa kalian melakukan pengeboman bunuh diri ini? Mereka akan menjawab, ini jihad fi sabilillah, ini jihad di jalan Allah. Bayangkan para jamaah membunuh kaum muslimin, mereka katakan sebagai jihad. Apa yang membuat mereka seperti ini? Akibat fatwa-fatwa sembarangan tanpa didasari dengan ilmu, akibat pemahaman-pemahaman yang sesat sehingga menimbulkan kerusakan yang begitu besar. Subhanallah wal iyadu billah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian para jamaah sidang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari kisah yang tadi, yaitu meskipun kita sudah mengetahui bahwa kita memiliki Rabb yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih, yang dapat mengampunkan seluruh dosa-dosa hamba, kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat dosa sekecil apapun, barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki ketika kita berbuat dosa, kita diwafatkan di atas dosa tersebut. Wal'iyadu billah, nas'alullah salama wal afiyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang dia berbuat dosa kemudian dia diwafatkan di atas dosa tersebut, yakni sedang melakukan kemaksiatan, dikhawatirkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada seseorang yang dia selalu berbuat taat, melakukan amalan-amalan penduduk surga, sampai-sampai antara dirinya dengan surga Allah sudah mendekati satu hasta, hampir saja dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata catatan kitab berkata lain, dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, lalu kemudian dia mati, dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebalikannya, ada seseorang yang suka melakukan amalan-amalan penduduk neraka, suka berbuat maksiat, namun catatan kitab berkata lain, dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah di akhir hayatnya, lalu ia pun dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, meskipun kita memiliki Rabb yang Maha Pengampun, akan tetapi kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Pelajaran yang keempat yang terakhir, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jika seandainya kita ingin agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita, maka ada satu amalan yang harus kita pegang sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan tersebut adalah mentauhidkan Allah. Kita ingat amalan ini, kita pegang erat-erat sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mentauhidkan Allah dan jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Ketika kita salat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, berdoa, isti'anah, istighotsah, bernazar atau ibadah-ibadah yang lainnya, wajib kita tunjukkan ibadah ini hanya untuk Allah, bukan kepada apapun, bukan kepada siapapun, bukan kepada seorang nabi, bukan kepada malaikat,
tapi murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan tauhid yang keutamaannya barang siapa yang berpegang teguh dengan amalan ini, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun dia melakukan dosa sepenuh bumi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha magfiratan." Wahai anak Adam, kalau kalian mendatangi diriku pada hari kiamat nanti, kemudian kalian membawa dosa sepenuh bumi, dosa yang begitu besar, akan tetapi kalian tidak berbuat syirik kepadaku, kalian mentauhidkanku, kalian hanya menyembah kepadaku, maka aku akan datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah, amalan tauhid yang begitu agung yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kelak di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan para jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal du'aana wa qiyamana wa siyamana ya hayyu ya qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yes.